Nah, terus sesudah itu nggak usah doain lagi atau gimana? Atau pokoknya setiap tanggal 2 November aja? Perlu hati-hati ya, karena ini Lucifer ini bagi saya sangat, waduh, itu saya pernah ketemu Romo. Nah, itu. Ini siapa ya? Saya dalam hati, ini siapa ya? Ini siapa ya? Aduh, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus. Saya itu seperti terjebak di ruang pengakuan dosa itu. Salam jumpa dengan Romo Hadi di Belajar Santai. Saya Romo Hadi dari Paroki Kelapa Gading dan sekarang tinggal di Gereja Santo Andreas Kim Taigon. Kenapa saya memperkenalkan diri lagi? Saya nggak kepengen merasa terkenal soalnya. Dan walaupun Mas Aga juga pernah berbicara dengan saya di dalam acara Belajar Santai sebelumnya, tapi karena ada yang masih bertanya siapa itu Mas Aga, saya rasa Mas Aga memperkenalkan diri juga sekali lagi. Silakan. Baik Romo, terima kasih. Ini saya boleh kita buka masker. Oke. Baik Bapak Ibu, ya selamat berjumpa kembali dengan saya. Nama saya Aga Prihanto. Saya bantu Puspas Samadi Klender. Ini saya baru pulang Romo. Iya, makanya. Ini bajunya. Nanti bajunya ditinggal ya, saya juga kepengen pakai baju itu. Saya baru dampingi selesai retret virtual SMP Santa Ursula Jalan Pos. Ya, saya bantu Romo Yus, saya berkegiatan di sana. Sehari-hari ya hanya di rumah berdoa, ya lalu bikin lilin, Romo. Itu kegiatan saya, Romo. Ya, nanti tanggal 2 November itu Mas Aga punya acara khusus nggak? Ada, Romo. Apa? Ya. Di tempat saya, di paroki saya, paroki Santo Matius Depok, itu ada, saya nggak tahu ya tepatnya jam berapa, tetapi biasanya pagi, Romo. Jam 7, lalu nanti ada Romo, itu ada foto-foto. Nah, kita sudah dari sekarang sudah mengumpulkan arwah-arwah, nama arwah-arwah yang mau didoakan. Jadi ketua lingkungan ini men-share di grupnya, WhatsApp grup lingkungan, siapa nama yang mau didoakan. Ya, mungkin saudara atau mbah, ya atau teman. Nah, itu ditaruh di sana. Batas akhir itu kalau tidak salah tanggal 30 atau 31 Oktober. Ya, lalu setelah itu taruh di Romo, nanti di print sama sekretariat. Nah, nanti itu kan bisa banyak nama. Banyak banget Romo. Ya. Nah, nanti itu di print Romo. Di print. Ini yang tahun lalu ya Romo ya. Nah, nanti kalau misalnya ada fotonya, nah nanti ada di altar itu akan banyak sekali foto Romo. Banyak sekali foto, terus Romonya akan unjukkan misa, kertas lembar itu didoakan Romo. Nama-nama itu sama Romonya. Nah, nanti Miss Dinar itu setelah khotbah, itu ada upacara kecil Romo. Untuk bakar kertas itu di depan altar. Iya. Nah, 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih harus tanggal 2 November? Itu kan jadi bikin banyak segitu dan ngerepotin Romonya gitu. Dan yang kedua, apa makna dari membakar nama-nama itu? Oke, baik. Yang pertama, 2 November ini dalam gereja, ya yang saya tahu ini adalah misa arwah-arwah orang beriman, Romo. Ya, jadi orang-orang beriman ini didoakan. Dan setahu saya itu tanggal 2 ya, Mo. Nah, itu ada tanggal 1, Mo. Tanggal 1 ini, 1 November ini hari raya orang-orang beriman, Santo Santa, Romo. Jadi, nah, mengapa didekatkan di tanggal 2 itu, tanggal 1 itu, tanggal 2-nya misa arwah? Nah, mungkin, atau bukan mungkin ya, kayaknya pasti ya, arwah-arwah orang beriman yang belum menjadi kudus atau suci, ya, itu bisa, harapan kita adalah bisa disucikan menjadi orang-orang
Santo Kudus itu Romo. Begitu. Dan nanti di dalam foto-foto itu lalu dibakar, saya nggak tahu ya ini sejak generasi keberapa ya. Di tempat saya sekarang Romo Jimmy Rampengan, ya, lalu sebelum itu Romo Darto, itu Romo Tarno, lalu Romo Gatot. Nah kayaknya pas di Romo Gatot ya, sebelumnya itu belum ada Romo. Ya. Tentang membakar itu. Iya, membakar. Mungkin ya harapannya adalah di sana ada api, di sana ada abu, lalu doa-doa kita bisa menyatu kepada pada dimensi Allah Tritunggal itu Romo. Ya, saya juga belum mengerti. Tahu kok Romonya misdinarnya keluar, bahwa itu terus taruh di itu. Terus didupain gitu. Didupain, dibakar. Nah, lalu ada air. Ada air di banyak sekali tuh botol-botol Romo. Titipan umat dan juga dari paroki menyediakan. Nah, nanti umat yang mau ambil air itu silakan. Nah, itu akan dibawa ke makamnya. Jadi misalnya nih, saya punya mbah saya udah meninggal, saya titip ya di depan altar itu, saya tulis nama mbah saya ya. Nah, nanti Romo akan berkati. Nah, saya setelah misa selesai, saya ambil air botol itu. Nah, saya bawa ke makam. Lalu saya siram, saya berdoa, lalu saya siram. Seperti itu Romo. Nah, itu di paroki saya, itu selalu seperti itu. Nah, kalau Mas Aga jadi pastor gitu ya, bagaimana komennya melihat ada nama-nama dibakar gitu, atau komen terhadap air yang diberkatin itu, komennya kalau Mas Aga jadi pastor? Oke, kalau komen saya itu malah bagus, ya, karena kita antara bumi dan dunia sana itu pasti ada kaitannya. Ya, kita mengadakan upacara, apalagi misa ya, dengan seorang pastor, ya, apalagi misalnya saya pastor juga, saya mengimani sungguh-sungguh, ya, itu saya yakin Bro, ya, saya yakin sungguh-sungguh bahwa kita sebagai umat beriman yang mendoakan arwah-arwah itu, di saat momen itu pasti akan ada keselamatan, ada harapan yang terpenuhi. Itu. Nah, terus sesudah itu nggak usah doain lagi atau gimana? Atau tinggal pokoknya setiap tanggal 2 November aja? Nah, kalau saya sih 2 November itu sebagai momentum ya. Tetapi sehari-hari kita mau kirim doa, monggo silakan. Diulang-ulang juga tidak apa-apa. Dan tidak ada yang salah, Romo. Kalau kita mendoakan teman kita, sahabat kita, ya, memberikan ini ya, saya kasih 3 kali salam Maria ya, atau 3 kali Bapa kami ya untuk kamu ya, seperti itu. Bagi saya ini bukan masalah benar atau salah ya Romo, tetapi sebagai hubungan timbal balik atau hubungan cinta saya kepada mereka, gitu. Ya. Jadi tapi nggak ada apa ya, misalnya secara ilmu bumi, ilmu alam semesta, tanggal 2 November itu gimana gitu, nggak ada ya? Ya. Saya belum pernah ya Romo ya, belum pernah membaca di sejarahnya ya, tetapi setahu saya itu baru tahun 900-an ya, 990-an itu baru ada peristiwa itu ya, ada misa arwah itu ya. Tapi bagi saya pribadi ya itu baik sekali. Gereja mengangkat itu sebagai sebuah setahun sekali ya, sebagai misa arwah ya, hari raya itu sangat membantu, sangat membantu, karena di balik itu ya, itu ada kekuatan si jahat. Ya, kekuatan si jahat itu bagi saya si Lucifer dan teman-temannya yang siap senantiasa untuk, kalau kita nggak hati-hati, dia akan merebut hati kita, lalu langsung dicampakkan di api neraka ya, atau masuk dalam kelompoknya mereka. Jadi bala tentara mereka gitu. Iya, seperti itu. Ya. Nah, tadi sekali lagi kan ada nama-nama banyak tuh ya. Iya. Wah. Kan tapi ada umat yang nggak mau ngerepotin, udahlah dalam hati aja daripada ntar promonya nambah nama banyak gitu. Ada bedanya nggak? Atau juga misalnya
yang karena supaya dibacain di sini terus ke gereja lain, apalagi zaman sekarang tuh ya bisa online gitu kan, wah intensnya di sana gitu ya, dengan hanya di dalam hati aja. Iman itu kan harus diungkapkan ya Romo ya. Iman tanpa pengungkapan jadi ya kurang afdol ya Romo. Ya, tetapi itu tidak mengungkap kemungkinan bahwa imannya seseorang itu jadi rendah, enggak ya, tidak. Di lain hal itu benar, tetapi lebih baik diungkapkan. Diungkapkannya dalam bentuk Romo doakan dong, saya tulis ya, seperti itu. Jadi iman itu sungguh-sungguh diungkapkan lewat tulisan. Kalau bagi saya seperti itu Romo ya. Kalau hanya diam di dalam iman kita ya oke, bener Romo ya, bagus, tapi kan kadarnya kita nggak tahu nih ya. Saya juga nggak tahu nih kadar saya. Saya lebih baik bersama-sama kita secara komunitas, secara gereja ya, saya turut. Saya sendiri ikut semalam. Oh iya, saya belum masukkan ya, tapi saya harus buru-buru nih ke Puspasamadi. Saya bilang Mbak saya, Mbak, nama Mbak belum dimasukkan Mbak sama almarhum. Saya punya sepupu itu meninggal kemarin Romo, kena COVID, tapi sedang hamil 6 bulan. Saya bilang saya titip Mbak, tolong ditulis. Oh iya, seperti itu. Jadi kadar iman kita pun harus diungkapkan. Itu. Ya. Jadi harus ada usaha gitu, usahanya kelihatan gitu ya. Dan ketika nanti airnya itu juga setelah misa selesai, ya kan airnya saya ambil juga. Saya pergi ke makam entah itu mbak saya atau sepupu saya, ya saya berdoa, lalu saya kasih air, lalu saya siram. Seperti itu. Itu sepertinya tanda cinta Romo. Tanda cinta entah itu air atau bunga ya, atau orang-orang biasanya kalau orang Buddha juga bisa hiu ya. Ya. Tapi kalau bagi saya itu ungkapan cinta. Ungkapan cinta saya ya kepada yang mau saya doakan. Ya, tapi hubungan itu pun saya kaitkan dengan hubungan saya pribadi ya dengan Tuhan Yesus. Gitu. Jadi tidak melulu saya cuma pribadi, tidak, tetapi ada gereja, ada Tuhan Yesus, lalu ini ungkapan seperti itu. Ya. Terus gereja Katolik itu kan sebenarnya bukan cuma tanggal 2 November, tapi juga sebenarnya setiap di Ekaristi itu kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Nah, dan kadang-kadang kan kita mendoakannya cuma mereka yang sudah meninggal. Kita nggak menyebut siapa-siapa. Kalau intensi tadi kan kita menyebut namanya. Kalau ini kan kita nggak menyebut siapa-siapanya. Nah, terus gimana itu? Nggak nyebut nama. Oh ya, bedanya apa ya sama yang tadi ya. Dan nah itu dia Romo, doa yang terus menerus dibawakan ya di dalam kalau nggak salah doa syukur agung ya. Jadi sudah ada ya untuk arwah-arwah di api pencucian ya, yang belum bersatu dengan Tuhan Allah ya. Itu kerendahan hati kita ya, kerendahan hati kita mau bahwa Tuhan tolong dong ya, bantu ya. Dan itu memang harus terus menerus. Dan misa Ekaristi itu adalah sarana yang tepat. Ya, dan itu menuntut kita bisa untuk misa harian Romo, ya, karena ada doa di dalam misa itu, di Ekaristi itu, ya kan nggak abdol kalau misal saya doa pribadi oke lah, ya. Tetapi lebih baik kalau misalnya ada waktu luang Bapak Ibu ya, nanti kalau misalnya juga sudah offline ya atau online ya sudah ikut turut dalam Ekaristi itu ya. Jadi kita pun nanti akan seperti itu Romo. Ya kan kita hidup di dunia ini ya nanti juga akan menuju pada kematian ya. Nah, kita nabung. Ya, kita istilahnya beri silih lah kepada mereka. Itu Romo. Ya. Memberi silih kan untuk mereka. Kalau nabung itu untuk kita berarti. Iya.
nabung. Tapi jangan dihitung ya. Ini saya sudah 1, ini saya 2, ini saya 3, 4 itu bukan nabung, mau hitung-hitungan mau nanti jatuh. Kalau nabung itu saya juga mikir bunganya nanti. Iya, bunga. Nah, lalu kan ya sekarang udah ngomong soal bunga juga ya kan di dalam ketika kita misalnya tadi ada air gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita tabur bunga. Terus ada hal-hal yang lain, simbol-simbol yang lain gitu ya. Menurut Mas Aga gimana itu? Ini kalau pandangan saya Romo ya, itu kalau bunga ya, itu di dunia sana dia dapat bunga, bunganya lebih dari itu. Ya, jadi misalnya saya tabur bunga, ya di sana ya itu dia di tempat itu bisa bunga berjatuhan atau wangi. Seperti itu jadi seperti sarana komunikasi ya, dan itu satu-satunya kalau bagi saya yang kadang-kadang si jahat agak susah untuk meniru ya. Misalnya mbah saya itu suka nyirih dong, suka nyirih ya. Saya tahu kalau mbah saya datang ya, saya nggak tahu entah itu dapat surat izin ya, surat izin dari pintu Santo Petrus ya. Saya mau jenguk cucu saya dong. Oh ya siap gitu. Makasih ya Santo Petrus. Nah, terus mbak saya datang nih. Nah itu biasanya tandanya bau sirih dong. Karena saya langsung tahu nih. Oh nih mbak saya datang. Karena bau sirih langsung mendadak set. Gitu. Nah ada satu lagi mbak saya. Mbak saya itu suka yang dari pihak bapak saya. Dia ini di depan rumahnya tanam pohon melati, bunga melati banyak, itu selalu diambil, ditaruh di tempat tidurnya taruh tempat tidurnya, jadi selalu wangi melati. Nah itu juga demikian tuh, ya kadang-kadang, bawa bunga melati, ini mbak saya datang. Nah, aku biasanya terima kasih ya mbak, udah jenguk aku baik-baik saja, seperti itu. Nah ini kaitannya seperti itu Romo, ya. Di sana lalu di sini itu kalau air itu sejuk Romo, ya seperti kedamaian, kesejukan gitu. Tapi ini tidak menjadikan ini ya sebagai dogma atau ini enggak ya. Ini hanya sebagai saya pengalaman pribadi saya ketika saya berhadapan dengan hal-hal gaib, hal-hal yang supranatural ya itu Romo. Ya itu yang menurut saya istilahnya kan saya bebal di dalam hal itu ya, dalam hal yang supranatural. Saya menganggap Mas Aga kan lebih sedikit lah daripada saya dalam hal yang supranatural itu. Makanya saya juga jadi tercerahkan, bunga itu cukup penting gitu ya. Terus lilin juga berarti cukup penting kali. Iya, cahaya. Ya, sama seperti waktu Yesus meninggal, Romo. Ketika Yesus meninggal, lalu ditaruh itu ada remah-remah. Remah-remah wangi-wangian. Ya, wangi-wangian. Lalu juga ada dia di tempat batunya itu. Romo udah pernah ke Israel kan ya? Udah wangi, kan? Nah, wangi, yang di depan itu kan nah itu tempat ketika diturunkan. Sampai sekarang kan masih wangi. Masih wangi. Ya, prosesnya seperti itu. Ya, itu tradisi antara dunia nyata ini sama dunia spiritual di sana. Ya, simbol-simbolnya itu tadi bunga mawar, lilin, ya, terus hiu. Tapi itu bukan kita paradigmanya itu sebagai makanan makhluk gaib ya. Bukan makanan makhluk gaib, bukan. Tetapi kita menaruh hormat. Jadi kita harus sadar bahwa motivasi kita itu bukan memberi makan, bukan sesajen. Ya, sajen itu kan kita memberi makan. Ya, kita ada timbal baliknya. Kalau ini kan enggak, ini hubungan cinta, ini komunikasinya ini. Seperti itu, Romo. Ya. Nah, tadi kan Mas Aga cerita tentang eyangnya yang mau mengunjungi cucunya gitu ya. Nah pertanyaan saya 2, yaitu bisa nggak sebenarnya eyang itu udah di surga gitu keluyuran ke alam yang lain gitu. Lalu yang kedua, bisa nggak bahwa aku
aku lagi kangen nih sama bapak aku gitu. Terus aku minta supaya bapakku hadir mengunjungi aku gitu. Gimana Mas Aga? Bisa, Romo. Jadi begini, dalam kehidupan seorang Katolik, saya itu kita bukan mencari bahagia, Romo. Itu kalau saya agak keliru ya. Oh iya. Karena kalau mau cari bahagia, ya gampang, Romo. Cari duit aja terus kaya raya udah selesai, bahagia. Tapi kaya kan nggak mudah juga loh. Nah itu dia. Tapi di sini yang mau dicari adalah kekosongan, Romo. Kekosongan diri. Nah Yesus hadir. Nah Yesus hadir di situ, baru kita tahu nih, baru ngeh, oh ada Yesus di sini. Ya ego kita turunkan semua. Nah setelah selesai itu, ya, nah, baru nih kita api pencucian gampang banget tuh, ya. Ya pastilah kita akan pasti ke api pencucian, tetapi kan berapa lama? Ya mungkin ada yang sehari, ada yang 40 hari, ada yang 1000 hari, ada yang 3. Nah soal hari Mas Aga, itu kan kita nih dunia fana, kita ngitung hari. Kalau ketika sudah meninggal, itu kan dunia itu dunia kekal. Gimana kita ngitung 1000 hari kita sama 1000 hari di dunia kekal itu gimana ya? Itu agak susah, ya agak susah. Tetapi kita pakai hitungan kita saja di sini. Ya pakai hitungan kita saja di sini, lalu kita memahami secara iman, ya. Nah nanti ketika dia di sana, ya dia tugasnya itu sebenarnya bukan duduk mandi susu, ya mandi susu terus bunga pakai minyak wangi enak santai, enggak seperti itu. Karena dasarnya tadi Romo, kekosongan, hanya Yesus yang masuk. Nah itu biasanya mereka dapat tugas menjadi malaikat pelindung, ya menjadi tugas untuk apa, ya lalu kemudian dia bisa kembali dalam arti bukan dia hidup di dunia ini ya, bukan, tetapi dia bisa jadi malaikat pelindung. Entah itu cucunya, entah itu orang lain, entah itu apapun, seperti itu. Ini yang saya pahami, ya Romo. Yang saya pahami tentang, kok di sana emang enak ya, di surga cuma duduk-duduk, santai, mandi susu, ya, terus kemudian makan banyak, ya. Enggak seperti itu. Ya, karena tadi konsep yang tadi, bahwa kita tidak mencari kebahagiaan, tetapi kita kekosongan diri kita, lalu Yesus hadir di dalam hidup kita. Jadi kita sebagai servusnya Yesus, ya kita sebagai pelayan Yesus, nah dapat tugas tuh biasanya, begitu Romo. Jadi tugas hidup kita itu menjadi wadah gitu atau gimana? Jadi wadah yang kosong, ya, gitu. Wadah yang kosong tapi isi, Romo. Isinya ya itu tadi, Yesus itu nilai-nilai rohani, nilai-nilai gereja, dogma, seperti itu. Jadi bukan melulu saya. Kalau saya kan terlalu egois ya, tetapi oh iya ya, saya harus lakukan ini, ya saya harus bertekun dan bersabar, seperti itu, Romo. Nah, tadi Mas Aga menjelaskan tentang bunga itu bisa membedakan, yang membuat bahwa bahwa semacam Lucifer itu nggak bisa nyamar kalau lewat bunga atau gimana? Yeah. Maksud saya lebih pada itu kalau misalnya, kalau Mas Aga bilang itu misalnya eyangnya yang pakai sirih atau pakai bunga melati, kan bisa juga roh yang misal Lucifer itu nyamar menjadi seperti itu, pakai sirih, pakai bunga melati. Bedainnya gimana? Ya. Ini ya kita harus berlatih, Romo. Ya berlatih. Ya berlatihnya yang pertama rajin ekaristi dulu deh. Ya rajin ekaristi, lalu ikut sakramen tobat, ya lalu mengajak orang untuk yuk ekaristi yuk sakramen tobat yuk doa rosario yuk. Nah seperti itu. Dan kenapa saya bilang perlu hati-hati ya, karena ini Lucifer ini sangat, bagi saya sangat, waduh itu saya pernah ketemu Romo. Saya pernah ketemu, seru ya. Wah seru banget itu, ya. Saya pernah ketemu dan saya akui saya kalah, Romo. Kalah dalam arti saya tertusuk, Romo. Lalu kemudian saya hubungi Romo, salah satu Romo Projo Jakarta, ya. Lalu kemudian saya bilang, ini gimana ya? Ya sudah, Mas Aga, bagaimana nyepi lagi Mas Aga? Oke, saya nyepi Romo, saya hubungin ke Romo Seneng, ya. Lalu saya menyepi di sana seminggu, Romo.
Karena saya takut, benar-benar sungguh takut ya. Saya 2 kali sampai 2 kali ketemu dan ditusuk. Jadi begini Romo, pertemuan yang pertama, saya meditasi Romo di kamar saya. Nah, itu. Ya, habis meditasi, saya jam 11 mau meditasi. 11 malam. Jam 11 malam. Ya, itu biasanya saya cuma 30 menit Romo. Karena saya nanti bangun jam 2:30 atau jam 3 kurang 5. Nah, saya meditasi yang kedua. Ya, Romo pernah dapat WhatsApp saya kan jam 3 kurang ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sini pas yang jam 11 itu tahu-tahu saya berubah Romo. Berubahnya, loh kok lingkungannya udah bukan kayak kamar saya nih, ada angin, sepoi-sepoi gini. Saya mau buka mata saya, tapi kok nggak enak ya. Tapi saya beranikan buka mata saya. Saya buka mata saya. Oh bener, saya sudah tidak di kamar saya. Ya, saya pindah dimensi, saya ada di dalam gereja. Saya di dalam gereja, sepi semuanya. Lalu saya lihat ke belakang, ruang pengakuan dosa itu nyala. Saya samperin. Saya buka, tapi yang di panti imamnya. Saya duduk. Tapi karena saya bukan pastor, di situ ada stola. Dan ini saya nggak pakai stola. Karena kan saya bukan pastor. Saya cuma duduk doang di bangkunya. Tahu-tahu pintu yang di umat itu diketok loh. Saya bilang, masuk. Saya anak muda, Romo. Ganteng sekali. Anak muda, ganteng. Dia masuk, dia langsung jengkeng. Berlutut itu. Terus ada, itu kan biasanya kan ada ini ya, jaring-jaring gitu ya. Pengakuan dosa. Jaring-jaring itu ada ini ya. Terus saya bilang, saya bukan pastor. Mas mau mengaku dosa, saya bukan pastor loh. Dia tidak bilang ya atau menanggapi percakapan saya. Babu gitu. Enggak, tahu dia sebutkan dosa-dosa dia. Saya kaget, dosanya berat-berat banget nih. Saya langsung merinding. Ini siapa ya? Saya dalam hati, ini siapa ya? Ini siapa ya? Aduh, Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan Yesus. Saya itu seperti terjebak di ruang pengakuan dosa itu. Saya cubit tangan saya, ini saya mimpi apa enggak ya? Kayak saya bukan mimpi ya. Nah, lalu saya tanya, kamu siapa? Nah, setelah dia sebutkan semua dosa banyak sekali, saya tanya, kamu siapa? Nah, lalu dia menyerigai Romo. Menyeringai. Terus ada taring, ya, ada taringnya? Enggak ada taring biasa, cuman agak serem. Ya, agak serem, terus senyum-senyum iblis gitu lah. Lalu mukanya didekatkan ke jaring-jaring itu, terus dia bilang, saya Lucifer. Wah, saya langsung bangun, keringat dingin. Saya dalam kondisi ini, Romo, meditasi. Itu jam 3 kurang 10, Romo. Jadi saya sudah 1, 2, 3, 4 jam kurang. Ya, saya dalam keadaan saya langsung mau cari HP, harus Romo siapa yang harus saya hubungi itu. Ya, lalu saya hubungin salah satu Romo. Ya, terus ada keputusannya saya harus ke Rawasan. Terus saya meditasi di sana. Terus ketemu dengan Romo Abbas, Romo Sebastian ya. Terus kamu cerita soal dan mereka tuh paham, mereka bidang mereka. Oh iya. Ya, Romo Abbas itu itu dia bilang, ya sudah kamu di sini dulu ya, mau 3 hari, 4 hari, mau seminggu silakan sepuas kamu, nanti saya doakan. Rupanya tuh Romo Abbas itu punya kegiatan tiap malam habis kompletorium itu muterin biara itu dengan rosario Romo. 5 peristiwa didoakan semua. Muter satu peristiwa. Nah, nanti saya akan doakan kamu karena kamu ada di dalam lingkungan pertapaan ini. Oh ya, terima kasih Romo Abbas, terima kasih. Itu lagi retret Romo mereka. Saya juga pas datang, ya lagi retret. Nggak bisa ketemu deh nih. Ya, udahlah saya duduk diam. Tahu, kok ada kayak kibasan angin ya. Kok kayak ada yang duduk di sebelah saya nih. Saya GR Romo. Ini siapa ya? Bunda Maria kah? Tuhan Yesus kayaknya. Pas saya selesai, Romo Abbas duduk di bangku umat Romo. Dari duduk tempat duduknya bangkunya dia yang ada pada depan itu, dia turun duduk di samping saya. Jangan-jangan Lucifer nyamar jadi. Oh, nggak mungkin. Mungkin menghibur saya, meneguhkan saya. Itu yang pertama. Lah yang kedua, sama saya meditasi lagi Romo. Tapi itu bedanya 2 tahun ya. 2 tahun saya meditasi lagi. Dan ini saya di dalam gereja lagi Romo. Tapi si anak muda itu sama wajahnya.
Ya, dan dia pakai baju pastor. Baju pastor, saya kaget. Loh, ini kan yang kemarin 2 tahun lalu dia ngaku sebagai Lucifer dalam hati saya. Terus dia menyerigai, dia kabur loh. Sakristi, saya kejar. Nah itu kejar-kejaran loh. Oh ya. Di altar sakristi, di altar terus muter-muter. Nah ketika putaran berikut, saya nggak ngeh. Saya ketika masuk ke sakristi, dia pegang pisau, saya ditusuk. Oh ya. Ini. Sakitnya bukan main loh. Oh ya. Di dalam mimpi saya bisa merasakan saya sakitnya itu. Ya. Kalau itu mimpi, kalau yang waktu kamu lagi meditasi nih. Ya. Kalau yang kedua nih mimpi. Jadi saya meditasi, terus saya seperti mimpi saya ada di alam sana. Nah itu tertusuk ya. Saya belum sadar itu dalam meditasi saya, entah itu mimpi, entah itu saya nggak tahu ya. Tapi ada beberapa umat nolong saya loh. Saya jatuh di altar, saya ditarik. Ya, terus ada umat yang bilang, untungnya kamu. Jadi ini kan jantung saya, tusuknya di sini. Nah, ya. Umat dalam mimpi atau umat yang nyata di gereja? Di dalam gereja. Jadi, tapi dia bisa pegang tangan saya. Umat itu seperti orang-orang umat yang di umum, seperti orang-orang umum. Itu ada 3 atau 5 lah yang angkat saya. Terus ini masih bisa tertolong mas. Ayo mas tetap hidup ya mas, tetap hidup loh. Terus dipanggilin dokter. Nah terus saya bangun, saya bangkit, saya dalam keadaan meditasi kayak gitu. Pas jam 3 kurang 10 lagi dong. Jam 3 kurang 10 lagi. Waduh saya harus mengungsi lagi nih, saya mengungsi lagi. 3 kurang 10 pagi ya? Iya. Saya langsung mengungsi lagi loh ke Pertapaan Roh lagi. Ya, ke Pertapaan lagi, terus seminggu lagi di sana, ya, terus doa lagi, ketemu Romo Abbas lagi, seperti itu. Mungkin saya pikir, saya renungkan, ya karena mungkin saya dampingin retret anak-anak Romo, ya kan saya selalu bilang, ayo anak-anak, kamu rajin Ekaristi, kamu rajin sakramen tobat ya, ikut ya. Mungkin si jahat itu nggak suka gitu ya. Gitu. Nah. Waktu ketemu Romo Abbas, Mas Aga cerita seperti ini, ya, bahwa meditasi lalu ditusuk gitu. Cerita. Dan dia percaya. Dia percaya dan senyum-senyum saja. Ya sudah kamu di sini istirahat, tenang, nanti saya doakan, saya muter-muter di istimewa. Karena kan ini cerita yang nggak mudah untuk dipercaya ya. Saya aja habis ini saya rasa akan kirimkan hasil percakapan saya untuk minta tolong teman yang dia pernah cerita, dia pernah berantem juga. Dan berantemnya di Amerika gitu. Kalau kamu kan berantemnya di Indonesia, dia di Amerika. Nanti akan saya cek gitu. Tapi dia nggak kerosan gitu? Nggak kerosan. Dia di Amerika waktu itu di Texas, dia jauh nggak kerosan. Nah, tapi nanti suatu ketika mungkin saya akan pertemukan Mas Aga dengan dia, namanya Edi Bawono, teman saya dari TK. Sehingga begini, ini pengalaman-pengalaman yang menurut saya secara akal sehat, secara pengalaman kan susah untuk diterima gitu ya. Seperti kalau dia itu berantem secara fisik dia dengan seperti di kitab suci itu seperti Yakub yang berantem seperti itu dengan setan ya, dengan iblis. Nah seperti ini juga. Nah pertanyaan terakhir saya, nanti bisa kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Tapi pertanyaan terakhir saya, kalau misalnya Mas Aga dengar dia cerita tentang berantem dengan iblis di Texas, dan dia dengar cerita tentang Mas Aga yang ketika meditasi ditusuk sama Lucifer, kira-kira antar orang-orang seperti ini, orang-orang unik ini, itu bisa kemudian, oh iya dia benar begitu. Mirip seperti Romo Abbas yang, oh dia benar gitu. Kira-kira bisa nggak sih begitu, percaya, oh dia benar, atau dia bohong gitu? Bisa Romo, bisa. Ya, jadi kita kan harus tahu latar belakang seseorang itu ya. Kayak seperti saya pendamping retret, mungkin dia marah. Ya, tetapi saya tidak memutus, saya lalu berhenti nggak dampingin Romo Justinus Ardianto, enggak. Saya nggak mutung gitu aja. Saya takut nanti Toto dia nusuk ke sini lagi, kena jantung saya, terus ya mati beneran saya. Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan tadi saya sebagai pengikut Kristus,
ya, sebagai yang mengakui gereja Katolik, saya mengosongkan diri. Ya, lalu kemudian Yesus hadir dalam kehidupan saya. Gitu, dan mengajak orang-orang lain menjadi berkat seperti itu. Ya, jadi pasti dia punya latar belakang juga. Dia juga tahu, saya seperti ini Mas Aga. Terus saya juga cerita, saya seperti ini Mas, seperti itu. Jadi mungkin bisa saling melengkapi, atau bisa berbagi sharing, atau bisa juga nanti diajak untuk besan live, Romo. Ya, boleh. Ya. Terima kasih Mas Aga dan para pemirsa Besan Belajar Santai dengan Romo Hadi. Apa yang kita dengar di acara pada saat ini, menurut saya juga membutuhkan permenungan gitu ya. Lalu juga bisa mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ya silakan nanti ditanya. Lalu mungkin kalau kita bisa jawab, lalu mungkin bisa ada acara yang lain lagi. Tapi benar, ide dari Mas Aga untuk mempertemukan gitu, dalam tanda kutip mengadu mereka gitu mungkin ya, supaya apa? Supaya jangan sampai kita malah menjadi semakin, iman kita menjadi semakin runtuh, atau kita semakin gak percaya sama orang-orang seperti Mas Aga atau yang lain-lain gitu ya. Nah, terima kasih Mas Aga untuk kesempatan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Salam sehat, semakin diberkati. Amin.